Sampean tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh, setengah tahu. Lah ini yang setengahnya tak tambahi lagi. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir, tidak tahu. Jadi sampean nggak usah tanya, itu Gus Bak gimana? Ikut sunnah itu. Ikut sunnah. Karena nanti kasihan kalau dia istrinya jelek, terus alumni dosowan istrinya cantik kan dia ngenes. Oh, kasihan itu ya. Yang cantik juga kasihan, nyiumi tangan orang yang lebih nggak cantik. Ceritanya sebenarnya gini ya. Dari kejauhan, ya saya ulang lagi dari kejauhan. Itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng. Padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita, si istri ini karena Ayub ini sudah diembargo masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu. Pokoknya kita mempercayai versi itu lah. Setidaknya mengikuti ulama yang mempercayai itu, diantaranya Syekh Nawawi. Bahwa memang Nabi Ayub diungsingkan masyarakatnya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi, dan ketahanan pangan. Terus istrinya itu kerja dapat uang. Suatu saat sampai pada level ekstrimnya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang. Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang nggak punya rambut. Terus disayembayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa? Rambutnya. Ya tadi kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik. Kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. Kalau keritingnya tidak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Nah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata. Si Nabi Ayub ini curiga. Ya, bawaan seorang suami yang punya istri cantik. Kalau jelek kan gak gampang curiga. Terus buder, keriting, welek kan suaminya gak gampang curiga. Kok dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita, dengan tanda kutip, kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah bersumpah, la adriban naki mi'ata sautin, kamu akan sabukul mi'ata sautin. Akhirnya Allah ini kan, yang Ayub ya orang soleh, cemburu itu sah karena seorang lelaki, seorang suami. Pilihan-pilihan istrinya juga sah. Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga gak ingin hamba yang soleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu. Paham ya? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambuan. Ya 100. Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah, kamu pakai lidi 100 saja, cambukkan sekali, anggap saja sudah